ini merupakan program edukasi yang membahas tentang budaya Nusantara yang berkaitan dengan craft tentunya, yaitu Nusantara Craft Culture. Dan kali ini tema kita adalah episode tentang handicraft. Hai, ketemu lagi sama aku pastinya Lalita Nerissa di Nusantara Craft Culture. Dan saat ini aku lagi berada di Yuki Fashion, tepatnya di Majestic. Dan aku sekarang sedang berada bersama Yudis di sini. Halo. Dia adalah anak muda yang bisa mencintai budaya Indonesia gitu. Coba boleh diceritain nggak awalnya gimana, Dis? Iya, jadi memang kan awalnya kita coba nyari dulu apa sih yang bisa kita jual yang sekiranya itu bisa tahan lama ya kan. Itu kan udah memang orang bisnis tuh kayak gitu cara pikirnya. Betul. Opsinya cuma ada sandang, pangan, sama papan gitu kan. Nah, salah satunya kan baju ini gitu. Baju ini kan pasti diperluin banget sama semua orang. Fashion gitu. lah ya. Fashion gitu kan. Semua orang pasti butuh baju gitu. Maka dari itu kita milih baju gitu. Cuman kan baju doang udah biasa gitu. Sekiranya kita mesti ngangkat nilai apa sih gitu dalam jualan kita gitu. Dalam kita berbisnis, ya udah pada akhirnya kita coba pilih batik gitu. Karena sebenarnya memang batik ini kan elegan. Kalau orang pakai itu elegan gitu dan berarti nggak malu dong ya untuk pakai batik misalnya? Nggak malu lah. Hah? Gitu. Yakin nih? Yakin sebagai lah. anak muda nggak malu nih? Nggak malu, karena memang ini juga udah sampai luar negeri gitu. Iya, tapi kalau misalnya dites misalnya jalan-jalan ke mall pakai batik atau pakai tenun, menurut lo gimana? Biasa aja, ya keren aja tuh. Yakin? Yakin. Oke, jadi kalau buat aku ya jangan pernah malu sih, jangan pernah malu juga. Gue rasa emang pasti keren kok untuk kita kemana aja pakai ini gitu ya. Contohnya ya salah satunya anak muda ini yang pada akhirnya juga bisa berbisnis dan berkarya, dia mendesain juga sendiri. Terus awal mulanya tuh apa sih yang pertama kali lo buat gitu? Pertama kali yang menjadi inspirasi atau ide lo tuh apa tuh awalnya? Awalnya sih kan memang berawal dari brokat gitu. Terus pada akhirnya kita coba ngembangin menjadi batik, terus kita coba merambah lagi ke tenun gitu dan model-model lainnya lah gitu. Buat jenis-jenis batik lainnya juga kita coba cari gitu, yang motif petir, motif kaung. Berarti gitu. tahu ya, maksudnya sebagai anak muda Indonesia paling tidak sudah mulai belajar sedikit demi sedikit tentang motif-motif batik ya. Kayak tadi kaung apa segala macam. Iya. Ya soalnya kan kita kan jualan nggak mungkin dong kita nggak tahu jenis barang yang kita betul, jual. Betul. Gitu. Dan kita juga mencari, pastinya lu juga mencari kan kemana dan mempelajari pastinya gitu kan. Iya benar. Gitu. Terus lu belajarnya dari mana awalnya? Ya awalnya sih ya cuman pertama nanya-nanya ini dulu, nyokap gitu, bokap ya kan, terus ya udah cari-cari di internet gitu motif batik tuh ada apa aja sih gitu kan. Ada banyak ternyata memang motif-motif abstrak gitu dan kan. Dan punya nilai sejarah pastinya kan. Maksudnya punya nilai-nilai sendiri Enggak ya udah ini tenun, ya udah cuma sekedar tenun, tapi dari tenun ini pun juga gue yakin ini punya ada cerita di balik motif ini pastinya ya. Nggak mungkin nggak ada. Begitupun yang gue pakai ini apa namanya? Yang ini gue pakai saat ini? Ini namanya viskos dia untuk bahannya. Untuk bahannya. Tapi kalau misalnya kayak untuk ini nih desain ininya sendiri sebenarnya dia itu namanya motif ceplok gitu. Dilihatnya dari bagian sininya nih. Nah di bagian sini. Oh iya ini kan. Kayak Ceplok. gitu. Iya. Aku paham sih bahasa Jawanya itu ceplok. Aku paham itu karena ya mungkin aku dari sana juga gitu ya. Teruntuk teman-teman yang sebaya dengan saya atau yang lebih muda daripada saya dan juga mungkin yang lebih tua yang menonton video ini, pesan saya ialah tetaplah bangga menggunakan produk Indonesia, terutama batik. Pastinya. Apalagi batik ini merupakan sebuah kebudayaan yang secara turun-temurun selalu ada gitu, dan seiring perkembangan zaman tentu akan terlihat lebih baik motif dan juga model baju yang dapat digunakan untuk batik ini sendiri gitu. Mari kita majukan produk Indonesia. Oke. Kalau gitu pesan dari aku nggak kurang jauh beda sama Yudis. Tetap cintai budaya Indonesia, terus maju untuk kaum muda Indonesia di era digital saat ini. Thank you. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Dadah. Bye.